Halo semuanya, perkenalkan nama saya Demita Sundara dengan NIM P101 21248 dari kelas D. Di sini saya akan membahas tentang ekologi pangan dan gizi. Adapun outline yang ingin saya bahas, yang pertama, pengertian ekologi pangan dan gizi. Yang kedua, ruang lingkup pangan dan gizi. Yang ketiga, jenis-jenis masalah gizi makro dan mikro. Yang keempat, determinan masalah gizi. Yang kelima, istilah yang terkait dengan pangan dan gizi. Langsung saja kita ke pengertian ekologi pangan dan gizi. Pengertian ekologi. Ekologi adalah sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, maupun udara. Ekologi disebut juga dengan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan untuk hidup dan saling mempengaruhi dalam membentuk hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup yang lain. Kemudian pengertian gizi. Gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun, dan memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan. Jadi, ekologi pangan dan gizi adalah suatu lingkungan, budaya sosial, serta alam yang menentukan gizi dari suatu makanan. Kemudian ada ruang lingkup pangan dan gizi. Yang pertama, sistem pangan dan gizi merupakan suatu model interaksi manusia dengan SDAL untuk keberlanjutan ketahanan pangan dan gizi. Ketahanan pangan dan gizi subsistem ketahanan pangan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, ketersediaan pangan, contoh memproduksi pangan dalam negeri, ekspor dan impor. Yang kedua, kejangkauan pangan. Yang ketiga, konsumsi pangan dan gizi. Kemudian yang kedua ada cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional dalam pemerintah terdiri dari yang pertama cadangan pemerintah, yang kedua daerah terdiri dari provinsi, kota, dan desa. Yang ketiga masyarakat. Dan yang keempat kelembagaan pangan dan masyarakat. Adapun dalam masyarakat dan pemerintah. Yang pertama pemerintah terdiri dari desa, kabupaten, dan provinsi, petani, dan nelayan. Yang kedua masyarakat, contohnya usaha konsumsi dan lembaga masyarakat. Kemudian ada hubungan antara manusia, antara pangan dan gizi, dimulai dari memproduksi makanan menggunakan teknologi agar mendapatkan ketersediaan makanan yang lebih. Kemudian adanya kebiasaan makanan pada individu dilihat dari pengetahuan, kelakuan, kepercayaan, dan nilai-nilai. Adanya keputusan dari individu bagaimana cara individu mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi berguna untuk status kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian adaptasi manusia terhadap lingkungan. Pangan ditanam dan diproduksi petani atau pekerja. Kemudian pangan tersebut diproses menjadi makanan yang dikonsumsi dan disebarkan. Setelah disebarkan, makanan dikonsumsi dibuang atau diproses ulang. Atau bisa juga disebut dengan ekosistem, kan diproses ulang. Kemudian kita ke jenis-jenis masalah gizi mikro. Yang pertama, masalah zat gizi mikro. Apa sih gizi mikro? Gizi mikro adalah suatu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh dengan jumlah yang sedikit. Contoh zat gizi mikro adalah zat gizi, yodium, vitamin A. Masalah zat gizi mikro adalah suatu keadaan yang terjadi yang disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi mikro dalam makanan sehari-hari. Masalah zat gizi mikro disebut juga dengan kelaparan, tentara, atau terselubung. Hal ini disebabkan karena masalah ini gejala yang mudah diketahui masyarakat umum. Masalah yang timbul adalah cacat, penyakit, bahkan terjadinya kematian, terutama pada bayi dan balita, disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi mikro. Adapun masalah zat gizi mikro yaitu pertama GAGI atau gangguan kekurangan yodium. Yang kedua ada KVA, merupakan suatu gangguan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Dalam makanan sehari-hari, KVA dapat mengakibatkan kebutaan, mengurangi daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi. Kemudian yang ketiga, anemia disebabkan karena kurangnya zat besi. Faktor yang menyebabkan kekurangan zat gizi mikro
adalah minimnya pengetahuan tentang zat gizi, ekonomi, dan sosial serta akses pangan. Kemudian kita lanjut kedua, masalah zat gizi makro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh dengan jumlah yang sangat banyak, 100 mg, lebih dari 100 mg. Contoh zat gizi mikro adalah protein dan lemak. Masalah zat gizi mikro disebut juga dengan istilah kelaparan nyata, dikenal dengan HO karena gejala mula diketahui oleh masyarakat umum seperti kurus, gemuk, oedema, KEP, dan lain-lain. Kurus adalah suatu keadaan yang terjadi dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh rendahnya sifat zat gizi makro seperti KH, lemak. Kemudian oedema adalah pembengkakan yang disebabkan oleh kurangnya asupan protein. Kemudian ada KEP akan mengakibatkan kekurangan zat gizi mikro seperti Fe dan Zn. Dan zat gizi mikro lainnya sebab protein merupakan zat gizi pengangkut. Kita masuk pada determinan masalah gizi. Yang pertama, GAGI. Kekurangan yodium dapat mengakibatkan gondok pada masyarakat. Yang pertama ada pada fetus akan mengakibatkan aborsi, lahir mati, gangguan kongenital, kreatin, tuli, dan bisu. Yang kedua, pada neonatus akan mengakibatkan kenaikan mortalitas perinatal. Yang ketiga, anak-anak akan mengakibatkan mortalitas bayi dan retardasi mental dan pertumbuhan. Yang keempat, dewasa akan mengakibatkan gondok. Yang kelima, semua umur. Ini bisa mengakibatkan goiter, terganggunya fungsi mental. Kemudian KVA. Ada beberapa determinan KVA. Yang pertama, gender. Laki-laki umumnya lebih berisiko terkena buta senja dibandingkan perempuan. Kemudian yang kedua, daerah akses makanan rendah dan ketersediaan makanan rendah, terutama makanan hewani, MPASI pada bayi. Makanan seperti ASI dapat mencegah terjadinya kemetamian. Makanya di mana ada aturan wajib memberikan bayi 6 bulan, memberikan bayi ASI 6 bulan, setelah 6 bulan dibantu dengan MPASI. Kemudian yang ketiga, status fisiologi. Kebutuhan vitamin A meningkat bagi ibu hamil dan menyusui. Jika ibu hamil dan menyusui tidak mendapatkan gizi cukup, maka akan kekurangan vitamin A. Vitamin A ini sangat penting untuk masa pertumbuhan, makanya di mana kebutuhan vitamin A ini sangat meningkat untuk ibu hamil dan ibu menyusui karena tumbuh kembang anak itu sedang dibentuk. Kemudian yang keempat, ada pola penyakit, infeksi, dan KVA. Yang kelima, sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan faktor penyebab KVA pada umumnya di negara-negara rendah. Kenapa dibilang kemiskinan? Karena kita membeli bahan-bahan pokok, misalnya membeli sayur, ataupun kebutuhan yang lain itu kita memerlukan uang untuk belanja untuk mencukupi nutrisi yang ada dalam tubuh. Kemudian kita masuk ke istilah terkait pangan dan gizi. Ada beberapa istilah yang terkait pangan dan gizi. Yang pertama, pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Yang kedua, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun, memelihara jaringan, dan mengatasi siklus kehidupan. Yang ketiga, makanan adalah bahan senilai obat yang memiliki zat gizi kemudian akan diubah menjadi zat gizi yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Makanya kita makan sebelum lapar, jangan kenyang, dan jangan kenyang sekali karena kita bisa terjadi mah jika kita tidak makan dan makan berlebih di saat lewat jam makan, itu bisa mengakibatkan mah dan lari ke penyakit lambung. Kemudian yang keempat, bahan makanan merupakan makanan dalam keadaan mentah. Nah, ini bahan makanan dalam keadaan mentah ini maksudnya di sini mentah yang wajar, jangan yang mentah sekali karena seperti kasus yang lalu kan kita pada COVID-19 itu
kita tidak dianjurkan terlalu setengah matang telur. Kemudian 5. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Yang ke-6, medicinal food, bahan pangan yang digunakan dalam diet dengan pengawasan dokter dan sesuai kebutuhan gizi pada kondisi tertentu. Di sini kita bisa diet, tapi kita dalam keadaan pengawasan dokter agar gizi-gizi dalam tubuh itu tercukupi dan pada keadaan yang diinginkan tercapai. Kemudian designer food, bahan pangan secara alamiah mengandung dan diperkaya dengan bahan-bahan anti kanker seperti fitokemikal. Kemudian yang ke-8, functional food, berdasarkan konsensus ILIS tahun 1996, pangan yang dikandungnya komponen aktif dapat memberi manfaat bagi kesehatan yang diberi oleh zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang 9, malnutrisi adalah keadaan fisiologi akibat dari kekurangan atau kelebihan dari relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.